kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Joshua Tarigan, Johannes Ferencius Hasibuan, dan teman saya Hari Ratulo Simbolon, ingin mempresentasikan materi kami, agregat demand. Untuk materi yang pertama itu akan dibahas oleh saya sendiri, agregat demand. Agregat demand adalah merujuk pada total permintaan akan barang dan jasa dalam suatu ekonomi dalam periode tertentu. Ini mewakili total pengeluaran oleh rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan entitas asing terhadap barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam ekonomi. Permintaan agregat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pengeluaran konsumen, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Ketika komponen-komponen ini meningkat, permintaan agregat naik, menunjukkan adanya permintaan keseluruhan yang lebih tinggi dalam ekonomi. Sebaliknya, jika komponen-komponen ini menurun, permintaan agregat turun, menunjukkan adanya permintaan keseluruhan yang lebih rendah. Perubahan dalam permintaan agregat dapat memiliki dampak signifikan pada suatu ekonomi. Misalnya, peningkatan permintaan agregat dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja karena bisnis memperluas produksi untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi. Sebaliknya, penurunan permintaan agregat dapat menyebabkan konstruksi ekonomi yang mengakibatkan penurunan produksi, pemutusan hubungan kerja, dan melambatnya aktivitas ekonomi. Selanjutnya itu materi permintaan agregat 1, membangun model ISLM. Keynes mengusulkan bahwa permintaan agregat yang rendah bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan yang rendah dan pengangguran yang lebih tinggi, yang menjadi ciri kemerosotan ekonomi. Dia mengkritik teori klasik yang mengasumsikan bahwa penawaran agregat saja model tenaga kerja dan teknologi menentukan pendapatan nasional. Para ekonomi saat ini merekonsilitasi perekonomian dalam jangka pendek. Dengan melihat lebih dekat pada permintaan agregat, tujuan agregat adalah mengidentifikasi berbagai variasi yang menggeserkan kurva permintaan agregat yang menyebabkan fluktuasi pendapatan nasional. Pendapatan nasional mengkaji lebih jauh alat yang dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan untuk mempengaruhi permintaan agregat. Model permintaan agregat yang dikembangkan dalam bab ini yang disebut model ISLM merupakan interpretasi utama dari teori Keynes. Tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada suatu tingkat harga tertentu. Ada dua cara menafsirkan latihan ini. Kita dapat melihat model ISLM sebagai berikut. Apa yang pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap karena semua harga bersifat tetap. Atau kita dapat melihat model tersebut sebagai menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar 10.1 dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap, pergeseran kurva permintaan agregat menyebabkan perubahan dalam tingkat keseimbangan pendapatan nasional. Dua bagian model ISLM tidak mengherankan, adalah kurva IS dan kurva LM. IS adalah singkatan dari investasi dan tabungan, dan sedangkan kurva IS mewakili apa yang terjadi di pasar dan jasa. Sedangkan LM adalah singkatan dari likuiditas dan uang. Dan kurva LM menggambarkan apa yang menggambarkan terjadi pada penawaran dan permintaan uang. Karena suku bunga mempengaruhi investasi dan permintaan uang. Suku bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian dari model ISLM. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Johannes Feron. Pasar barang dan kurva IS. Kurva IS menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Untuk mengembangkan hubungan ini, kita mulai dengan hubungan ini. Kita mulai dengan model dasar yang disebut Keynesian Cross. Model ini adalah merupakan interpretasi paling sederhana dari teori Keynes tentang bagaimana pendapatan nasional dan merupakan blok bangunan untuk model ISLM yang lebih kompleks dan realistis. Salib Keynesian dalam teori umum, Keynes mengusulkan bahwa pendapatan total suatu perekonomian dalam jangka pendek sebagian besar ditentukan oleh rencana pengeluaran rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, bisnis, dan pemerintah. Semakin banyak orang membelanjakan uangnya, semakin banyak barang dan jasa yang dapat dijual oleh perusahaan.
Semakin banyak yang dapat dijual oleh perusahaan, semakin banyak output yang akan mereka produksi dan semakin banyak pekerja yang akan mereka pekerjakan. Keynes percaya bahwa masalah selama resesi dan depresi adalah pengeluaran yang tidak memadai. Suku bunga, investasi, dan kurva ICE. Persilangan Keynesian hanyalah sebuah batu loncatan dalam perjalanan kita menuju modal ISLM yang menjelaskan kurva permintaan agregat perekonomian. Persilangan Keynesian adalah berguna karena menunjukkan bagaimana rencana pengeluaran rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan menentukan pendapatan ekonomi. Namun, hal ini membuat penyederhanaan asumsi bahwa tingkat investasi yang direncanakan I adalah tetap. Pasar uang dan kurva LM. Kurva LM menggambarkan hubungan antara tingkat suku dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Untuk memahami hubungan ini, kita mulai dengan melihat hubungan ini. Kita mulai dengan melihat sebuah teori dengan tingkat bunga, yaitu disebut teori preferensi likuiditas. Teori preferensi likuiditas dalam karya klasiknya De Geral teori. Keynes menawarkan pandangannya mengenai bagaimana tingkat suku bunga antar suku bunga ditentukan dalam jangka pendek. Penjelasannya disebut teori preferensi likuiditas karena menyatakan bahwa tingkat suku bunga menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset yang paling likuid dan perekonomian uang. Sama seperti kunci Keynesian, cross adalah blok bangunan untuk kurva IS. Teori preferensi likuiditas adalah blok bangunan untuk kurva IS. Likuiditas blok bangunan untuk kurva LM. Untuk mengembangkan teori ini, kita mulai dengan penawar saldo uang real. Jika M adalah uang beredar dan P adalah tingkat harga, maka M per P adalah jumlah uang beredar. Penawaran saldo uang real. Teori preferensi likuiditas mengasumsikan bahwa ada pasokan saldo uang real yang tetap. Pendapatan, permintaan, dan kurva LM. Setelah mengembangkan teori preferensi likuiditas, sebagaimana penjelasan bagaimana suku bunga ditentukan. Sekarang kita menggunakan teori tersebut untuk menurunkan kurva LM. Kurva LM kita mulai dengan mempertimbangkan pertanyaan berikut. Bagaimana perubahan dalam pendapatan ekonomi Y mempengaruhi pasar uang real? Jawabannya yang seharusnya sudah tidak asing lagi dari bab 4 adalah bahwa tingkat pendapatan mempengaruhi permintaan uang. Ketika pendapatan tinggi, maka pengeluaran juga tinggi, sehingga orang terlibat dalam lebih banyak transaksi yang membutuhkan penggunaan uang. Dengan demikian, pendapatan yang lebih besar menyarankan permintaan uang yang lebih besar. Bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM? Kurva LM menunjukkan tingkat suku bunga yang menyeimbangkan pasar uang di setiap tingkat pendapatan. Namun, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, suku bunga keseimbangan juga bergantung pada pasokan saldo uang real M per M. Ini berarti bahwa kurva LM adalah digambar untuk jumlah uang beredar real tertentu. Jika saldo uang real berubah-ubah, misalnya jika Fed mengubah jumlah uang beredar, kurva LM akan bergeser. Kita bisa menggunakan teori preferensi likuiditas untuk memahami bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM. Dan di sini ada gambar 10-12 menunjukkan apa yang terjadi dengan menjaga kurva uang tetap konstan jumlah pendapatan dan demikian kurva permintaan uang giral. Kita melihat bahwa penurunan dan penawaran saldo uang real akan meningkatkan suku bunga yang setara dengan pasar uang. Oleh karena itu, penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva LM ke atas. Singkatnya, kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat suku bunga dan tingkat yang konsisten dengan keseimbangan di pasar untuk keseimbangan uang real. Kurva LM digambar untuk jumlah uang kartal tertentu. Penurunan dalam penawaran uang real menggeser kurva LM ke atas. Peningkatan pasokan saldo uang real menggeser kurva LM ke bawah. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya, Hari. Saya akan melanjutkan dari teman saya yang tadi, yaitu permintaan agregat yang kedua menerapkan model ISLM. Nah, menerapkan model ISLM ini untuk menganalisis 3 isu. Yang pertama itu kita akan mengkaji penyebab potensi dari fluktuasi
fluktuasi pendapatan nasional. Yang kedua, kami membahas bagaimana model ISLM cocok dengan model penawaran agregat dan permintaan agregat yang dikenalkan pada bab 9. Secara khusus, kami akan melihat bagaimana model ISLM memberikan sebuah teori yang menjelaskan kemiringan pada posisi kurva permintaan agregat. Yang ketiga itu, di sini kami menguji depresi besar pada tahun 1930-an seperti yang ditunjukkan kutipan pembuka bab ini, seperti yang ditunjukkan pada episode ini melahirkan teori makroekonomi jangka pendek dan ekonomi makro jangka panjang. Nah, di sini saya menjelaskan fluktuasi dengan model ISLM. Perpotongan antara kurva IS dan kurva LM menentukan tingkat pendapatan nasional. Nah, ketika salah satu kurva ini bergeser, keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang perekonomian berubah dan pendapatan nasional berfluktuasi. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana perubahan kebijakan dan guncangan pada perekonomian dapat menyebabkan pergeseran kurva-kurva ini. Fiskal mempengaruhi pengeluaran yang direncanakan dengan baik. Dengan demikian menggeserkan kurva IS. Model ISLM menunjukkan bagaimana pergeseran kurva IS ini mempengaruhi pendapatan tingkat suku bunga, perubahan dalam pembelian permintaan, pertimbangan peningkatan pembelian sebesar delta G. Nah, ISLM sebagai sebuah teori permintaan agregat. Nah, mungkin kita telah menggunakan model ISLM untuk menjelaskan pendapatan nasional dalam jangka panjang dan jangka pendek. Ketika tingkat harga tetap, mungkin untuk melihat bagaimana model ISLM cocok dengan model. Nah, model penawaran agregat dan permintaan agregat yang diperkenalkan pada bab 9, mungkin sekarang kita akan dilihatkan pada model tersebut. Dengan mengajikan dampak dari perubahan tingkat harga, kita akhirnya dapat memberikan apa yang dijanjikan ketika memulai studi tentang model ISLM. Nah, di mana sebuah teori yang menjelaskan posisi dan kemiringan kurva permintaan agregat. Nah, di sini ada juga dari model ISLM ke kurva permintaan agregat. Nah, mungkin saya mengingatkan kembali pada bab 9 bahwa kurva permintaan agregat menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan tingkat pendapatan nasional. Nah, analisis tersebut menunjukkan bahwa untuk jumlah uang beredar tertentu, tingkat harga yang lebih tinggi mengimplikasikan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Peningkatan jumlah uang beredar dapat menggeser kurva permintaan agregat ke kanan, dan penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat yang ke kiri. Nah, ada juga di sini model ISLM dalam jangka pendek dan jangka panjang. Model ISLM dirancang untuk menjelaskan perekonomian dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap. Namun, setelah kita melihat bagaimana perubahan tingkat harga mempengaruhi keseimbangan dalam model ISLM, kita juga dapat menggunakan model ini untuk menggambarkan perekonomian dalam jangka panjang ketika tingkat harga disesuaikan untuk memastikan perekonomian berpotensi jangka panjang. Nah, di sini kami dari kelompok kami membuat kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu tujuan dari bab ini dan bab sebelumnya adalah untuk memperdalam pemahaman kitab permintaan agregat. Kita sekarang memiliki alat untuk menganalisis dampak dari kebijakan moneter dan fiskal dalam jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka panjang, harga sifat fleksibel, dan yang kami menggunakan analisis klasik dari bagian 2 dan 3 buku ini. Buku ini dalam jangka pendek, harga-harga bersifat kaku, dan kami menggunakan model ISLM untuk menguji bagaimana perubahan kebijakan mempengaruhi perekonomian. Sekian hasil pemaparan dari materi kami. Jika ada
salah tutur kata kami memohon maaf dan kami juga mengucapkan terima kasih.